baik, sebelumnya betul ini Mas juga. Ya, Maksudnya di mana? saya di kelas 8. Kelas di kelas 8. Lalu bagaimana Mas hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Saya bisa dari siapa? Besok pelajarannya Guru Ais. Bu Ais. Seru banget. Oke, yang benar ya kalau sempat. Tadi ada ini enggak? Nanti saya ini mau semua atau ada es dulu? Kayaknya di rumah. Oh, kayak oke, baiklah. Sebelumnya di sini ini bertanya kepada Mas Anda, kenapa? Anda tahu nggak kenapa kita dulu ruang BK? Nggak tahu ya. Oke, kalau nggak tahu apa yang Anda pernah masuk ke psikologi sebelumnya? Tapi berjawab. Nanti kita akan memberikan fasilitas dengan merasakan yang berkait pada saat ini. Kami dulu apakah ada pertanyaan? Oke, ya. Kemudian di situ tidak pernah khawatir karena begitu kami sebagai asas kerahasiaan, kesalahan, kesalahan dan juga kemandirian. Sehingga nanti apapun yang akan kami tertarik mungkin ada yang tapi kemudian apa yang ditanyakan? Belum ya. Nah, kalau begitu di sini saya mau menyampaikan kontak waktu ya, karena sudah bahwasanya sesi materi kita ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 40 menit depan. Dan kita sudah dan nanti kita akan laksanakan selama beberapa sesi ya, Mas. Ya, sesi 1, 2, 3, dan 4. Itu nomor yang pertama. Nah, oke, kita sudah. Sebenarnya sini belum mengatakan. Katanya dengan informasi yang bisa didapatkan juga nah, sini bertanya kepada Pak yang menggambar mulai dari berpikiran ini. Ada ya. Oke, nah, sini kalian boleh tahu bahwa sekitar beberapa lokasi yang menyebabkan itu merasa tidak nyaman dari sekolah. Maka dari informasi yang didapatkan dari mana juga jadi di sini masih merasa tidak enak ketika ada teman yang sudah hadir terus merasa itu nah ini mungkin bertanya apakah itu belum pernah melakukan yang berpengalaman. Saya ke kelas 6 itu nah, tapi selain itu pernah manajer sendiri itu melakukan itu untuk mengatakan untuk sekolah? Kalau saya lokasinya di rumah atau di jadi kali ini yang benar-benar kita menjadi untuk perasaan ini untuk banyak di sekolahnya karena hal itu. Yang itu apa yang itu? Mungkin dari pertemuan juga boleh berbicara keadaan seperti
Mendukung semuanya dibeliin. Nah kalau dibeliin tahu kenapa? Dibeliinnya itu karena apa? Tahu mampu dengan saya nah terus biasanya yang maksudnya mau nah dari sini itu saya juga tahu ya terus itu juga nggak membuat kesadaran emosi nah kamu juga nggak mau mas berapa tahun ya dari sini itu ketika kamu marah aku berani selain itu apakah ada mungkin kualitas yang lain selain itu yang melakukan
itu total 200.000. Kalau di akun itu gratis. Sampai 600. Kamu dapat uang ini dari mana? Dari kurikulum kamu atau dari kerja? Oh, dari apa? Jadi kamu sudah mulai ini kita bisa ambil ini ya, nanti masuk ke menilai itu kan. Nah, itu ini bisa mengaitkan kalau seperti itu, kemudian lalu kita harus Kalau di ini komit kamu juga. yang kawan saya nggak tahu, yang tahu tuh aku mana dia tahu apa semua ya, tapi aku ya bersama tahu itu dari temannya sendiri. Karena sebenarnya saya itu malah Gimana ayah kamu kan kenal jadi katanya itu begini, kalau dari kamu itu harus menanyakan ya dan bahwa terus setelah mengetahui seperti itu aku respon dulu sampai ya bisa awalnya sih ya paling kenal dari pas ya soal sana sebelumnya kan masih yang pernah jauh sudah kan kalau kita udah dulu di kopi tidak ada kopi ini ada pernyataan sedikit ya. Jadi kalau dari ayah sama yang malam itu tidak ada komunikasi. Saat ini masih ada komunikasi lagi. Selain ini masih dalam kopi Tapi nggak tahu kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Yuda. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Mbak, baik kabarnya hari Baik, ini. sehat ya. Sehat. Nah, ini kan lagi musim hujan, jadi Ibu harap Mas Yuda bisa menjaga kesehatannya. Nah, tadi hari ini kegiatannya apa aja? Kegiatannya tadi nyuci baju, bersih-bersih kamar, tidur lagi. Tidur lagi ya. Berarti kegiatan hari ini adalah santai, tidak belajar ya, karena ini adalah hari libur. Nah, oke baiklah. Di sini Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Yuda sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan sesi konseling yang kedua. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita laksanakan untuk pendalaman katanya dengan permasalahan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Gitu ya Mas Yuda, apakah Mas Yuda berkenan? Sangat berkenan. Oke, sangat berkenan. Nah, oke kalau begitu, sesuai dengan kesepakatan kita ya, kemarin kalau kali ini akan melaksanakan sesi konseling yang kedua dengan kemungkinan untuk waktunya sekitar 1 sampai 40 menit ke depan. Kira-kira apakah Mas sudah bersedia? Iya, siap. Ya. Oke, sangat bersedia ya. Nah, oke baiklah. Kalau begitu langsung saja ya Mas Yuda. Di sini kalau Ibu boleh tahu bagaimana perkembangan dari tugas yang Ibu berikan kepada Mas Yuda kemarin. Katanya untuk menuliskan keadaan-keadaan yang ada di rumah, keadaan yang ada di sekolah, serta bagaimana respon yang Mas Yuda tunjukkan kepada mereka semuanya. Silahkan diceritakan.
Ini kita akan membahas perkembangan katanya dengan sesi konseling kita yang pertama kemarin ya, bahwasanya bagaimana perkembangan Mas Yuda dalam menghadapi kondisi keadaan ketika berada di rumah, itu seperti apa, dan juga kondisi Mas Yuda ketika berada di sekolahan. Kalau boleh tahu, coba Mas Yuda ceritakan secara detail, ya sebisanya aja. Coba disampaikan. Saya di, saya di rumah itu rasanya kayak risih gitu Mbak, mau kabur. Oh, rasanya risih, masih ingin mempunyai rasa untuk ingin keluar dari rumah. Terus selain itu, apakah Mas Yuda juga masih sering bermain game? Masih Mbak. Masih. Jadi untuk durasinya ini masih sama ya, ingin keluar dari rumah, terus ingin bermain game. Nah, apakah kedua orang tuanya Mas Yuda sini masih sering berantem? Hmm, masih sering kalau Masih sering. didengar-dengar. Oke, kalau begitu, selain itu nih Mas Yuda, ketika orang mendengar orang tua yang sedang bertengkar, di sini kan Mas Yuda mempunyai pikiran untuk bermain game online seharian penuh ya, terus juga mempunyai pikiran untuk kabur dari rumah, begitu. Nah, Ya, lalu respon lainnya yang Mas Yuda tunjukkan selain itu apa? Apakah Mas Yuda selalu melakukan hal itu secara terus-menerus atau terkadang hanya beberapa kali saja? beberapa kali saja sih Mbak. Ini beberapa kali saja ya. Nah, selain itu, di sekolahan bagaimana keadaan yang Mas Yuda alami setelah kita mengikuti sesi konseling yang pertama? Hmm, Terkadang masih marah-marah, malah Oke, ingin Mbak, pengen berantem, pengen mukulin yang mau itu. oke. Jadi di sini Mas Yuda masih belum bisa ya untuk mengkondisikan diri Mas Yuda ingin berantem, dan teman-teman yang mengganggu Mas Yuda ini tuh biasanya berapa orang? Lebih dari 3 sampai 4 orang Mbak. Dari Ya, kalau kalau Ibu boleh tahu siapa saja Mas? boleh disebut ini Mbak. Boleh, boleh, boleh. Gak apa-apa. Ada Faro, Paro, ya, Arda, terus terus Zain. lain. Nah, jadi ketika teman Mas Yuda ini itu ingin Mas Yuda ajak berantem ya, dan sering sekali membuat Mas Yuda marah-marah ya. Kira-kira apa yang mereka lakukan terhadap Mas Yuda? Biasanya sih cuma ngejek kayak apa, orang tua nggak pernah nganterin, Oh, terus oh, terus nggak lagi pernah sempet Mbak. kayak sering Terus diajak seperti ya itu. ngatain kami, ngatain eh, kalau nama sih nggak apa-apa sih, tapi kalau udah bawa-bawa ekonomi gitu marah. Ya, sangat betul sekali. Ekonomi kan adalah suatu hal yang sensitif ya, tentu saja kita marah begitu ya. Nah, oke, baik Mas Yuda, katanya dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada diri Mas Yuda itu termasuk dalam kondisi krisis situasional ya Mas. Dan juga ada kondisi krisis emosional. Namun pada sesi konseling yang kedua ini kita akan memfokuskan kepada kondisi krisis situasionalnya terlebih dahulu, di mana nanti di sini kita akan memfokuskan bagaimana sih cara Mas Yuda itu menyelami ke dalam situasi itu. Jadi nanti kita akan belajar bersama mencari solusi bagaimana sih untuk menyikapi situasi-situasi yang ada, ya. Begitu. Sampai di sini apakah Mas Yuda paham? Paham. Paham. Nah, kalau begitu sedikit Ibu sampaikan kepada Mas Yuda ya, bahwasanya adanya tadi Mas Yuda menyampaikan mempunyai pikiran untuk kabur dari rumah dan memilih untuk bermain game online secara seharian penuh. Nah, itu merupakan suatu pikiran irasional. Mas Yuda tahu nggak pikiran irasional itu apa? Irasional itu apa ya Mbak? Belum pernah dengar. Jadi pikiran irasional itu merupakan pikiran yang negatif yang cenderung membuat diri kita itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif juga. Seperti halnya tadi, ketika mendengarkan orang tua berantem, pikirannya adalah pergi dari rumah. Ini termasuk ke dalam pikiran irasional. Nah, untuk itu di sini kita akan merubah adanya pikiran irasional itu ke dalam pikiran yang rasional.
Jadi nanti di sini ketika Mas Yuda itu mendengar kedua orang tua yang berantem atau mungkin suasana rumah yang tidak enak, itu jangan mempunyai pikiran yang irasional. Kita mengubah pandangan dengan cara seperti ini. Saya di rumah ini bersama dengan ibu saya merasa aman gitu. Kalau saya kabur dari rumah, belum tentu kita aman. Betul apa betul? Betul. Betul ya, karena kalau kita berada di luar rumah, bagaimana nantinya untuk makan, tempat tinggal. Kan kalau kita kabur, tentu saja ini menambah-nambah seperti pikiran dan juga beban ya. Nah, kalau seperti itu, jadi di sini Mas Yuda bisa merubah pola pikir irasionalnya itu menjadi rasional. Nah, selain itu, di sini Mas Yuda juga bisa menyampaikan pernyataan positif seperti halnya seperti ini. Saya tidak boleh kabur dari rumah. Kalau saya kabur dari rumah nanti itu jauh lebih parah kondisi keadaan saya di luar. Di sini coba Mas Yuda mengulangi apa yang Ibu sampaikan. Tadi Oke. Mbak Pinky bilang kalau kita harus berpikir secara rasional. Ketika berada di situasi yang membuat kita tidak nyaman, kita bisa mengatakan dengan cara seperti ini. Ulangi apa yang saya sampaikan ya Mas. Seperti ini. Kalau saya kabur dari rumah, belum tentu keadaan saya membaik. Jadi saya aman hanya di rumah. Coba diulangi. Kalau saya kabur dari rumah, saya belum tentu Ya, oh, kan? Gimana? Kalau saya kabur dari rumah, belum tentu saya merasa aman. Begitu, coba diulangi. kalau saya kabur dari rumah, saya belum tentu merasa aman. Betul. Dan saya di rumah, saya merasa aman. Nah, selain itu, tadi kan Mas Yuda juga sempat menyampaikan kalau bermain game seharian, ya kan? Nah, ini bisa kita pikirkan ya Mas, ketika kita mempunyai permasalahan yang tidak enak keadaannya di rumah, itu kita bisa ganti dengan hal-hal yang positif, begitu. Seperti halnya ketika kita berada di situasi seperti itu, kita lebih memilih cenderung untuk mempunyai pikiran yang positif, seperti ini. Kalau saya bermain game online terus, saya tidak bisa berkembang, ya kan? Nah, lebih baik saya belajar. Saya harus belajar dan saya harus membuktikan. Coba, Mas Yuda ulangi apa yang saya sampaikan. Saya harus belajar dan saya harus membuktikan. Yuk. 1, 2, 3. Saya harus belajar dan saya harus membuktikan. Nah, saya pasti bisa. Nah, Ya. pasti bisa. Nah, oke. Selain itu, Mas Yuda, di sini Ibu ingin bertanya kepada Mas Yuda. Ini Ibu ingin bertanya kepada Mas Yuda. Dari skala 0 sampai 8, kira-kira situasi yang Mas Yuda alami saat ini itu berada di angka berapa? 6. Dengan angka 6. Berarti sangat berat sekali ya. Tentunya ini mempunyai suatu kerja keras ketika kita 6 sampai ke 8. Itu kan masih berjarak kan? Nah, tentunya kita harus mempunyai langkah-langkah kecil untuk sampai ke 8. Kira-kira nih langkah kecil apa yang akan Mas Yuda lakukan? Seperti halnya kita bisa melakukan perilaku yang positif. Misalnya, seperti apa Mas? Mengurangi bermain game. Nah, mau pintar, mengulangi bermain game. Lalu apa lagi? Jarang bermain di luar. Jarang bermain di luar. Oke, bagus. Terus kita bisa menggantikan dengan perilaku yang positif seperti mendengarkan musik dan juga berolahraga, ya kan? Nah, seperti itu. Ketika kita mendengar orang tua yang marah, kita bisa melatih diri kita untuk masuk kamar atau mungkin kita bisa untuk berolahraga dan menggambar. Gitu ya, Mas Yuda? Ya. Ya, oke. Nah, kalau seperti itu, bisa kita simpulkan ya Mas Yuda, bahwasanya dalam sesi konseling yang kedua ini, itu Mas Yuda akan melakukan perilaku-perilaku dengan cara ketika mendengar orang tua berantem, lebih baik memilih untuk memasuk kamar dan mempunyai pikiran yang positif. Saya tidak boleh kabur dari
rumah. Kemudian yang kedua, di sini Mas Yuda untuk bersedia mengurangi media game online dan fokus untuk belajar. Nah, ini menjadi bagian tugas rumah dari Mas Yuda. Coba Mas Yuda bisa mengulangi apa yang saya sampaikan. Coba. Harus Hmm? saya Gimana? harus saya harus masuk kamar ketika mendengar orang tua bertengkar. Saya harus mengurangi bermain game online. Dan menggantinya dengan berolahraga. Nah, oke. Jadi di sini Mas Yuda sudah sepakat ya untuk melakukan semua itu. Dan Ibu harap Mas Yuda bisa mengerjakan tugas rumahnya yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga. Nah, sampai di sini dulu apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sesi konseling kita yang kedua ini. Ibu akan tunggu follow up dari Mas Yuda, perkembangan dari Mas Yuda untuk sesi konseling yang ketiga. Akan kita laksanakan selama minggu depan ya. Begitu. Apakah Mas Yuda berkenan? Berkenan. Oke, kalau gitu untuk sesi konseling yang kedua kali ini kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Mas Yuda, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Mas Yuda hari ini? Sangat baik. Sangat baik. Nah, hari ini kan habis pulang sekolah ya, tadi Mas Yuda ya, capek-capek ya pastinya. Ya capek banget habis ekstrakurikuler juga tadi. Oh iya, kalau Ibu boleh tahu Mas Yuda mengikuti ekskul apa ini? Taekwondo. Taekwondo, wah keren sekali ya. Ilmu bela diri itu sangat penting sekali di era saat ini. Selain itu, motivasi Mas Yuda untuk mengikuti ekskul taekwondo itu apa? Cuma sekedar Hmm, hobi atau mengikuti tren? mau buat kompetisi. Melatih kompetisi. Saya kira FOMO ya. Ini nggak FOMO kan ya? Oke, kalau begitu di sini Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Yuda sudah mau mengikuti sesi konseling secara online yang ketiga. Nah, sebelum itu sesuai dengan kesepakatan kita di awal bahwasanya kita akan melaksanakan sesi konseling yang ketiga ini untuk Ibu menyampaikan kesepakatan waktu terlebih dahulu. Untuk sesi konseling yang ketiga ini nanti akan kita laksanakan selama 20 sampai 40 menit ke depan. Bagaimana? Apakah Mas Yuda berkenan? Sangat berkenan. Sangat berkenan. Oke, kalau begitu di sini langsung saja ya Mas Yuda ya. Kalau Ibu boleh tahu sudah sejauh mana perkembangan yang sudah Mas Yuda lakukan mulai dari tugas rumah dalam sesi yang kedua kemarin. Sudah sangat jauh. Jangan jauh. Boleh ceritakan jauhnya seperti apa? Katanya dengan bentuk respon yang Mas Yuda berikan saat dari rumah atau mungkin saat berada di sekolahan. Coba disampaikan. Kalau di rumah sih lebih fokus sudah apa ya kayak udah sering bantu mama udah nggak ada pikiran mau keluar rumah Hmm, enggak oke. nggak mau. Nggak mau ya. Oke, bagus ya. Jadi di sini Mas Yuda sudah menunjukkan adanya perkembangan, tidak ada pikiran yang irasional dan justru di sini mempunyai pikiran rasional untuk berubah dan mempunyai pikiran untuk rasional yaitu dengan membantu mama ya. Nah, Ibu turut banget sekali dengan apa yang Mas Yuda lakukan. Di sini Ibu sangat mengapresiasi. Kemudian kaitannya dengan kondisi di sekolahan, apa yang Mas Yuda lakukan? Kalau di sekolah kalau masih ada orang yang ngatain gitu kadang setuju kadang gini, apa lu gua laporin ke polisi gitu. Oh, jadi di sini maksudnya masih mempunyai rasa yang emosi ya, seperti halnya kadang ya cuek, tapi kadang ya juga masih sering emosi, bahkan sampai ingin menonjok. Betul begitu Mas Yuda? Betul.
Oke, nah jadi dari apa yang Mas sudah sampaikan tadi, bahwasanya dalam sesi konseling kedua itu kita sudah berhasil ya melewati untuk krisis situasionalnya. Maka dari itu dalam sesi konseling kita yang ketiga ini kita akan memfokuskan kepada krisis emosional yang ada di dalam diri Mas Yuda. Seperti halnya perasaan Mas Yuda yang sering marah ketika berhadapan dengan teman-teman yang mungkin sesekali 2 kali mengganggu Mas Yuda. Walaupun marahnya ini sebenarnya dilatar belakangi dengan faktor keluarga. Jadi di sini nanti kita akan fokuskan kepada krisis emosional. Apakah Mas sudah berkenan? Berkenan. Oke, berkenan ya. Oke, baiklah. Yang pertama, di sini Ibu ingin menjelaskan. Sebenarnya di sini Ibu sangat menerima sekali apa sih yang Mas sudah rasakan, ya kan? Katanya dengan perasaan marah ketika dibully, diejek, apalagi sampai tadi sedikit menyinggung ekonomi, ya kan? Tentu saja ini membuat Mas Yuda sangat marah sekali. Tetapi di sini kita bisa memberikan respon yang positif, seperti halnya itu semua dijadikan motivasi buat kita. Kan bisa, ya kan Mas? Seperti halnya ketika kita diperlakukan seperti itu bisa menjadi pelucut kita untuk lebih semangat lagi dalam sekolah, ya kan? Betul? Nah, Betul. sekarang di sini Ibu ingin bertanya kepada Mas Yuda. Mungkin dari skala 0 sampai 8 kira-kira emosi yang Mas Yuda alami pada saat ini itu masih berada di angka berapa? 2. 2. Kenapa? Ya. Coba Mas Yuda jelaskan. Apakah ini sangat tinggi menurut Mas Yuda? Tidak, sini terlalu rendah. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa ya untuk menganalisis katanya dengan emosional yang Mas Yuda alami, kita bisa meminimalisir dengan melakukan presentasi sistematis. Di sini Ibu ingin mengajak Mas Yuda untuk melakukan teknik presentasi sistematis atau relaksasi. Bisa Mas Yuda tirukan, coba pejamkan mata. Pejamkan mata, Mas. Relax sebentar ya. Relax, tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Lagi tarik nafas. Hembuskan. Oke, bagaimana Mas? Apakah sudah relax? Lega, rileks sekali. Oke, sudah rileks sekali ya. Nah, jadi Mas Yuda, ketika kita berada di situasi ingin marah, itu kita bisa mengkontrol diri kita dengan perilaku positif. Seperti halnya kita bisa melatih diri kita untuk beristighfar. Astagfirullahalazim. Ya kan? Kemudian kita juga bisa melakukan dengan komunikasi asertif. Seperti halnya kita menyampaikan. Kita menegur. Woi, jangan seperti itu. Kamu nggak boleh membuli saya. Pembulian adalah bisa dilaporkan kepada perlindungan anak. Coba Mas Yuda ulangi apa yang Ibu sampaikan. Hei, kamu jangan begitu. Kamu bisa saya laporkan ke perlindungan anak. Nah, oke. Kalau begitu di sini coba Mas Yudas itu bayangkan ketika Mas Yudas itu masih diejek sama teman Mas Yudas. Kira-kira apa yang akan Mas Yudas lakukan? Apakah masih diam saja dan juga ingin memukul atau sudah mempunyai rencana untuk beristighfar dan juga untuk menyampaikan dengan kalimat yang asertif? Coba Mas Yuda sampaikan kepada Ibu. Ada. Apa? Coba. Udah tenang. Soalnya ada hak perlindungan anak kalau dibully. Oke, sudah tenang karena ada perlindungan anak yang untuk yang dibully. Nah, terus Yes. selain itu apa lagi? Udah. Nah, kalau begitu di sini statue. Nah, kemudian Mas Yudas, di sini Mas Yudas bisa untuk melakukan in vivo ya. Mungkin Mas Yudas itu bisa membayangkan. Coba dibayangkan. Kamu ingin mengucapkan apa kalau kamu dihina temanmu? Mau mengucapkan Apa? udah nggak usah ngatain, nggak ada gunanya juga kamu ngatain aku juga nggak peduli. Asik, kelas, rebel. Oke, keren ya Mas. Jadi apa yang Mas Yuda sampaikan kepada Ibu itu merupakan suatu langkah kecil yang mungkin bisa Mas Yuda lakukan ya untuk
ke depannya menjadi lebih baik. Nah, kira-kira Mas Yuda sampai di sini apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, di sini Ibu ingin memberikan advice secara langsung di mana Mas Yudas itu harus tetap semangat, yakin, dan optimis, berani ketika kita dihina oleh teman kita. Itu ya, semangat terus Mas Yudas, semoga bisa sukses selalu dan Ibu percaya Mas Yudas bisa sukses. Karena waktunya sudah berjalan selama 20 menit, jadi di sini untuk sesi konseling yang ketiga kita bisa akhiri sampai di sini ya Mas. Kalau begitu akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai. Nah, Assalamualaikum. Mari Mas, silakan duduk. Nah, baik, sebelumnya dengan Mas Dias. Iya, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat selalu ya. Sehat. Oke. Nah, tadi gimana nih perjalanan dari sekolah? Apakah lancar atau macet atau bagaimana? Dan sih lantas Pak, aman tidak ada. Oke, terus kamu tidak semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah semangat sampai saya kemana. Oke, begitu di sini tugas ada berapa? Menyampaikan sesuatu, karena dunia ini ya, antara sistem kita, ya. Oke, baiklah. Di sini apa ada yang disampaikan? Punya waktu dan juga ruang kepada manusia menyampaikan. Udah, sudah. Iya.